Oke teman-teman, berjumpa kembali di Depmaker ID ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Berjumpa kembali di Depmaker ID. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat aja lah. Selamat ulang tahun gitu. Siapkan kopi, nasi goreng, bubuk ranginang, gipang, KBW, pokoknya nama. Oke lah lanjut. Semoga keadaan teman-teman semua sehat selalu ya. Pendengar setia Depmaker ID. Asik. Setelah kita selesai membuat acak kode ya, atau pembuatan pengacakan kode menggunakan range dan function, kita akan mulai merangkum di sini namanya penginputan database ya. Penginputan database seperti biasa, buka beli.php, dan di beli.php kita akan mulai menyusun ya, data apa saja yang akan diinputkan ya. Di sini baru ada ngacak kode ya, ngacak underscore kode, baru ada kode vouchernya, contohnya seperti itu ya. Sedangkan di database-nya itu ada banyak ya, ada tanggal contohnya, ada nama atau ID user gitu, ada apa lagi tuh, pokoknya banyak deh, pokoknya banyak sekali. Mohon maaf suara saya agak pilek kayaknya hari ini ya, hujan-hujanan. Asik. Semoga teman-teman sehat selalu dan stay to home, abnormal ya, abnormal. Kita rangkum saja di sini yang akan diinputkannya. Contohnya kita memerlukan ID agent atau ID user yang login, bisa menggunakan session agent dan seperti ini ya, user. Nah, yang ini. Dan kita akan simpan variabel ini itu di variabel baru. Kan ini kalau di input langsung ke database terlalu panjang ya. Kita simpan di variabel ID user seperti ini. Dan apalagi tuh? Apalagi. Sambil dengerin musik boleh kayaknya. ID user sudah, oh tanggal ya. Tanggal, nanti kena copyright lagi kalau sambil dengerin musik. Cara memanggil tanggal yaitu dengan date. Formatnya di sini YMD ya, Y-nya Y kapital, minus M minus D. Dan kita simpan variabelnya seperti ini, date gitu ya, sama dengan date, variabel tanggal di sini, format tanggal. Dan apalagi name wifi, kode wifi, name wifi. Nah, yang ini ya. Cara pemanggilannya ya, teman-teman bisa lihat video di selanjutnya lagi, sebelumnya, yaitu dengan memanggil variabel hasil ya, kalau di sini gitu. Kalau di halaman pembelian ya, beli.php. Ini ada kan MySQL query select bintang from produk wifi wire name wifi. Nah, yang ini kita akan menggunakan variabel hasil di sini. Semoga bisa dipahami, saya agak kurang semangat kali ini. Name, name wifi gitu ya. Variabel name wifi sama dengan variabel hasil. Variabel hasil seperti ini. Oke, saya tekankan atau bukan tekankan ya, saya himbau kepada teman-teman semua untuk berhati-hati saat penulisan baris kodenya. Kalau ada yang salah satu aja, meskipun itu namanya sama, pasti akan ada error. Setelah name wifi, kode wifi. Kode wifi itu adalah kode wifi ya. Kode wifi, nah yang ini, yang ren ya. Lupa aku. Aku lupa. Nah, yang variabel ngacak kode. Yang ini. Kita turunkan aja ya yang ini ya. Yang di baris ke-16 kita turunkan setelah ini. Nah, di baris 21. Nah, ini nggak apa-apa kalau nggak diturunkan juga nggak apa-apa. Ini saya hanya supaya enak dilihat dan gampang untuk di inputnya seperti itu.
Setelah kode WiFi, aktif internet, harga, komen. Seperti itu. Data yang dibutuhkan adalah bukan yang ini. Ya, oh yang ini nih. Data yang dibutuhkan adalah yang ini. Ini hanya untuk satu kali coding saja kok teman-teman. Oke. Penyiar radio menyiarkan coding, bukan menyiarkan acara musik. Variabel aktif ya teman-teman, aktif WiFi gitu. Aktif WiFi, W-nya itu kapital, saya bikinnya terserah variabel teman-teman mau bikin apa, mau A, mau B, mau C gitu ya. Variabel terserah teman-teman, asalkan di kedepannya variabelnya tidak apa namanya, bukan tidak ya, harus sama variabelnya. Jika mau digunakan variabelnya harus sama seperti itu. Untuk variabel selanjutnya saya akan menggunakan internet gitu ya, untuk masa aktif internet, dan variabel hasil adalah isinya apa tuh, aktif internet ya, aktif underscore internet seperti ini ya. Dan selanjutnya adalah harga ya, disimpan dalam variabel harga dan isinya variabel hasil dalam kurung siku kutip harga gitu, harga. Dan selanjutnya adalah komen ya, komen, variabel komen, dan isinya itu adalah variabel hasil komen seperti ini ya. Harus sama ya, harus sama kalau untuk variabel hasil dan komen atau key kolomnya. Untuk kolomnya itu harus sama dengan yang kolom database. Ya seperti itulah pokoknya teman-teman. Kalau kurang dimengerti untuk pembahasannya silahkan lihat saja videonya. Saya juga agak kebingungan. Aduh, bikin tutorial kok bingung sendiri ya. Terkadang untuk penjelasan itu agak rumit ya. Memberikan penjelasan kepada orang lain itu susah menurut saya. Ya, semoga teman-teman bisa memahaminya ya dengan pembahasan sederhana ini. Saya harap lebih pintar daripada saya dan lebih pokoknya beh lah. Untuk relaksasi silahkan sediakan teh dan kopi ya. Pendinginnya itu es bisa boleh ya. Boleh juga es. Jangan kebanyakan nanti masuk angin. Masuk angin lagi nasi goreng ya. Oke, di sini kita akan melakukan proses penginputan. Ya, seperti biasa dengan tag MySQL atau PHP. MySQL underscore query ya. MySQL underscore query dan variabel conn jangan lupa untuk koneksi ke database. Dan di sini adalah insert into kapital. Insert into ke mana? Yaitu ke database laporan penjualan. Nah, yang ini ya, database laporan penjualan. Kalau insert into itu untuk memasukkan, kalau select bintang from itu untuk menampilkan. Kurangnya seperti itu ya penjelasannya. Laporan penjualan di sini kenapa ada buka kurung tutup kurung, yaitu adalah nilai yang akan diinputnya. Nah, harus sama ya dengan database-nya. Kita copy aja ya. Copy aja biar nggak repot ketik-ketik. Oke, di sini teman-teman harus ekstra hati-hati ya. ID user, tanggal, nama WiFi, kode WiFi, aktif WiFi, aktif internet, jangan sampai tertukar dengan yang lain atau penyusunannya. Harus sama susunannya dengan yang ada di tabel MySQL atau PHP MyAdmin seperti itu ya. Ini baru nilai atau kolom ya, seperti itu. Untuk pemisah tabelnya yaitu adalah dengan koma ya. Ini baru nilai atau pokoknya kolom lah begitu. Nah, setelah kolomnya diisikan, nah sekarang kita inputkan value-nya atau key-nya atau isi yang akan dimasukkan itu apa aja. Untuk pemasukan atau penginputan ke database harus sesuai susunan yang kolom
susunkan ya, seperti ID dulu, ID user lagi, terus setelah ID user tanggal, jangan sampai ditukar ya. Untuk ID kita 0, nah terus pakai kutip satu ya, pakai kutip satu, dan ID user adalah variabel yang tadi kita susun ya, ID user, U-nya U kapital. Nah, kita masukkan saja ID user seperti ini, dan koma di sini ya, dan kutip satu lagi setelah ID user adalah tanggal. Jadi dimasukkan variabel data. Sekali lagi saya himbau kepada teman-teman semua, jangan sampai terbalik atau salah susun, nantinya yang ke input ke database akan terbalik ya. Contohnya setelah ID user kita salah memasukkan nama WiFi dulu terus data, itu akan terbalik nanti hasilnya penginputannya. Jadi MySQL akan menganggapnya benar saja, tidak akan salah, soalnya formatnya itu benar, tapi kita penyusunannya itu yang salah. Oke, jadi mohon untuk berteliti atau sangat teliti ya, untuk mengatasi itu namanya apa, begitulah, mengatasi error di MySQL penginputan. Oke, jangan sampai salah ya. Null, ID user, data, nama WiFi, ngecek kode untuk kode voucher, internet untuk masa aktif internet, aktif WiFi untuk masa aktif voucher, harga ya, dan komen seperti ini. Variabel di sini harusnya. Oke, teman-teman. Ini harusnya sudah bisa kalau seperti ini ya. Soalnya sudah selesai. MySQL query variabel count input data ke tabel laporan penjualan. Coba kita save dan uji coba. Siap-siap uji coba ya. Siap-siap untuk uji coba. Nah, kita standby di tabel laporan penjualan. Coba kita klik satu. Nah, sudah ya. Oh, ada error tuh. Aktif WiFi variabel baris ke 26. Coba masuk nggak? Nah, aktif WiFi-nya nggak ada. Ini ada yang salah. Kita akan periksa di baris ke 26 di coding beli titik PHP ya. Baris 26. Ada yang error katanya di WiFi underscore aktif underscore WiFi. Coba di mana tuh? Aktif. Oh, tidak ada variabel ditemukan dengan aktif WiFi 26 aktif WiFi. Ini salah, bukan aktif WiFi sayang. Nah, di sini W-nya W kapital. Harus mengikuti tutorial. Asik. Harus sama dengan variabel yang ini ya, teman-teman ya. Nah, soalnya aktif WiFi itu sudah disimpan di variabel aktif WiFi. W-nya W kapital. Coba kita dicoba lagi. Ini tidak ada error. Coba refresh. Masuk semuanya Pak Eko. Oke, sukses ya untuk penginputan data atau ke tabel laporan penjualan. Oke, para pendengar setia Demaker ID. Selesai ya untuk penginputannya atau memasukkan user, atau bukan user sih, pembelian, laporan pembelian, pokoknya begitulah. Untuk laporan pembelian ini harusnya ada yang ditambahkan ini. Nah ya, nah oke lah, kayak gini juga cukup kayaknya. Nah, ini untuk user ID ya, untuk user ID kita bisa tambahkan di sini. Nah, kita akan mencoba ya, apakah betul ini berhasil atau tidak. Takutnya ketika user yang lain masukkan, jadi user yang ini yang ada ke input ke database ya.
Jadi kita akan membuat user baru ya, atau double user seperti itu ya, di user depmarker sama user Aceng gitu. Coba dan dicoba. Jangan malas untuk berkarya, meskipun itu salah, nanti kita akan perbaiki. Jangan takut gagal lah teman-teman ya. Jangan takut gagal pokoknya. Semangat terus. Kita akan masuk dengan depmarker @admin yang tadi kita buat di database-nya ya. Dan passwordnya bla 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 bla, dan masuk. Coba kita klik. Nah, sukses ya, yang 5.000 harusnya yang 3.000. Dan kita periksa. Nice. Oke, sesuai ya. User ID-nya, ID user gitu maksudnya. Pembelian dilakukan oleh user ID 2. User ID 2 siapa? Depmarker. Jadi Depmarker itu membeli 2 item, yang 5.001, yang 3.001. Dan di laporannya, nah ini kita akan menampilkan laporan penjualan di pertemuan yang akan datang teman-teman ya. Stay tune terus di channelnya Depmarker ID.